Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah keluarga besar Ebenezer Community Church. Mari berikan waktu yang terbaik dan siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, gunakan kris perpuluhan, kris persembahan 1, dan kris persembahan 2 berikut. Mari kita menyelesaikan tugas amanat agung Tuhan bersama-sama, supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari juga bawa ke rumah Tuhan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Dia. Selamat beribadah jemaat dan berikan hidup untuk menyembah dan senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Gereja ada bagi amanat agung. Gereja ada bagi keselamatan jiwa. Gereja ada untuk jangkauan jiwa. Yesus ada bagi jiwa-jiwa diselamatkan. Mari melangkah membawa setiap minggu jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Kita adalah penuai. Salam Harvest."
luar biasa kuasa-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari hamba-Mu hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kau memberkati setiap kami, Kau memberkati setiap jemaat yang luar biasa di tempat ini. Biarlah kami senantiasa hanya gandul Gusti, hanya mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan ucap syukur, dan kami akan menerima firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama ucapkan terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Dr. Paulus Kumul Baskoro MPH beserta Ibu. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wilbus Warsito beserta Ibu dan segenap pengurus Sion Sisi yang luar biasa. Kesempatan pagi yang luar biasa ini kami boleh berada di hadapan Bapak Ibu sekalian karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan memberkati kita. Dan kesempatan pagi hari ini Tuhan izinkan sesuai dengan tema besar di tahun ini adalah finishing the task, menyelesaikan tugas sampai akhir. Ini tema besar yang untuk tahun ini yang hambanya sudah beberapa kali menyampaikan tentang finishing the task, menyelesaikan tugas sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang finishing itu menyelesaikan apapun seperti yang sudah terjadi ketika kita bekerja, kemudian kita ada target yang untuk diselesaikan, bahkan kita kadang-kadang sampai lembur. Kenapa? Karena targetnya adalah harus menyelesaikan tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tugas itu harus dalam kondisi yang sempurna. Karena apa? Ketika kita harus menyerahkan pekerjaan itu kepada pimpinan, mungkin kalau yang bekerja di kantor, mungkin kalau juga yang bekerja di proyek seperti saya ini, saya bertanggung jawab atas pimpinan, juga bertanggung jawab atas pemilik rumah yang harus diselesaikan, yang harus diserahkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa main-main ketika kita sudah di warning untuk menyelesaikan tugas itu. Semuanya harus dalam kondisi bersih, dalam kondisi siap untuk diserahkan. Itu kita tidak main-main. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tugas sampai akhir, sampai selesai. Jadi tidak boleh berhenti di tengah ketika kita harus menyelesaikan pekerjaan itu, kemudian kita berhenti di tengah-tengah, ya akhirnya kita terkena penalti, gitu ya Pak. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan, pasti kita kena penalti, yang endingnya adalah merugikan semuanya, baik pemilik, baik kami dari mungkin subkontraktornya, mungkin dari siapapun, itu akan dirugikan secara korporat. Semuanya dirugikan, tidak ada istimewanya. Ketika sudah dirugikan dan itu menjadi beban kita, akhirnya pasti ada yang namanya pemutusan kerjasama. Oleh karena itu, ketika finishing ini harus diselesaikan, kita harus komitmen bahwa tanggal 30
harus selesai. Ya tanggal 25 itu dalam kondisi sudah siap. 5 harinya untuk check-in. Itu finishing the task, menyelesaikan tugas sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke 34, Yohanes 4 ayat yang ke 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanan apa yang disukai Yesus? Makanan apa yang disukai anak-anak Tuhan? Adalah makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Finishing the task. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dalam perbincangan atau percakapan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya, itu terjadi 2 hal. Yang pertama, membicarakan tentang makanan yang berkaitan dengan dunia. Makanan yang berkaitan dengan dunia yang sifatnya adalah nyata dan dinikmati bersama, mengenyangkan perut kita. Itu makanan yang diperbincangkan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Oleh karena itu, ketika murid-muridnya itu menyampaikan kepada Yesus bahwa memberikan satu makanan atau menawarkan satu makanan jasmani, tetapi kata Yesus bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Beda. Yang disampaikan oleh para murid itu tentang makanan secara jasmani, tetapi yang dijawab oleh Yesus itu berbicara tentang hal yang rohani. Yang di sini adalah ketika murid-muridnya memberikan atau menyampaikan itu, dia berdasarkan keadaan saat itu, berdasarkan kondisi saat itu. Dia membawa makanan, kemudian menyampaikan kepada Yesus, tetapi jawab Yesus ini yang membuat tanda tanya bagi para muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke 31 sampai 35 itu dengan jelas dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-31, sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Rabi itu guru, makanlah. Tetapi di ayat yang ke-32 dikatakan, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini dari sini saja para murid sudah mulai kasak kusuk, mulai berbisik-bisik dengan murid yang lain. Di ayat ketiga dikatakan, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya itu dimakan, untuk dimakan? Ini tadi sudah mulai mencurigai antara murid ini berbincang-bincang tentang apa yang disampaikan di ayat 31, kemudian jawaban di 32, dan di ayat 33 mulai mereka berkasak kusuk tentang apa yang disampaikan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-34 ditegaskan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tambah bingung lagi, karena makanan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan
melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang hidup itu firman yang menguatkan setiap kita. Firman yang hidup itu adalah setiap perkataan Tuhan itu memberkati kita, mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini di ayat yang 35. Apa yang harus kita persiapkan? Kita harus mempersiapkan para penuai-penuai yang akan menuai ladang yang sudah menguning ini. Dengan cara apa? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara mempersiapkan diri, mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan. Di gereja kita luar biasa, regenerasi sudah berjalan, generasi 1, generasi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa? Supaya tidak kekurangan pemimpin. Ketika kami yang sudah lansia itu nanti sudah tidak bisa melayani lagi, kita sudah ada penggantinya, sudah dipersiapkan untuk bisa menggantikan seperti itu. Jadi tidak seperti kadang-kadang gereja-gereja besar justru terabaikan. Mereka hanya fokus pada satu gembala yang luar biasa, dikulturkan sebagai gembala hebat, tetapi dia tidak sadar pada suatu ketika gembala ini akan menjadi tua dan bahkan kesehatannya akan mulai menurun, akan mulai aktivitasnya berkurang. Oleh karena itu di gereja kita luar biasa, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, mempersiapkan generasi dan seterusnya dengan sempurna, luar biasa. Karena apa? Karena ketika dipersiapkan para generasi ini untuk menggantikan kita di generasi 1, maka generasi selanjutnya akan menerima tongkat estafet itu, akan dipakai untuk melanjutkan visi misi dari gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika murid-muridnya memberikan makanan kepada Yesus, dia terkejut karena mereka memberikan makanan. Kemudian Yesus menjawabnya apa? Di ayat 32. Kemudian mereka mulai berbincang-bincang satu dengan yang lain, mulai berbisik-bisik, apa masih bawa makanan ya Mas? Apa masih bawa makanan ya Bu? Apa masih bawa makanan ya Pak? Kok bisa Tuhan Yesus kok tahu-tahu menjawabnya seperti itu? Dia tidak mau makan seperti biasanya. Kemudian yang mengejutkan lagi di ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bingung lagi, kok beda ya apa yang dikerjakan setiap saat ketika ketemu dengan murid-muridnya. Dia makan bersama, minum bersama, bercanda, bercengkerama bersama. Tetapi kali ini Tuhan menjawab beda. Karena apa? Menegaskan bahwa Tuhan ini tidak hanya sebatas menjadi manusia saja, tapi Dia mengemban amanat agung dari Tuhan Allah Bapa di surga untuk menyampaikan keselamatan itu lewat pribadinya. Kemudian yang pertama adalah teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus. Di dalam bagian yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras itu tidak mengenal lelah. Bekerja terus, tidak mengenal lelah.
karena mereka harus memenuhi target. Makanya itu ada yang namanya kerja keras tidak mengenal lelah. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-23 dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Kerja keras itu ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kalau hanya di dalam kata-kata saja, teori saja, itu banyak melesetnya. Tetapi karya nyata, bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerja keras tidak mengenal lelah. Kerja ini bisa diartikan kerja secara jasmani, yang mana notabene kita bekerja di satu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Juga kerja keras tentang kita melayani Tuhan. Ketika kita harus melayani Tuhan, maka di dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan, dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Setiap jerih lelah, jerih payah itu akan mendatangkan keuntungan. Tidak ada orang yang bekerja keras mencari nafkah, kemudian dengan semangat mereka tidak kenal lelah, kemudian tidak diuntungkan, pasti tidak. Pasti dia akan mendapatkan satu upah yang luar biasa. Yang harus dipahami bahwa ketika kita mengerjakan dengan tidak mengenal lelah, bahkan harus lembur dan lain sebagainya, apakah lembur tidak dibayar? Pasti dibayar. Lembur pasti dibayar. Itu membuktikan bahwa setiap kerja keras kita diapresiasi oleh pimpinan kita dan kita diberikan lemburan. Itu bukti nyata di dalam kehidupan kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, yang mana ketika kita mengerjakan sesuatu dengan semangat, tidak mengenal lelah, maka pimpinan kita akan memberikan apresiasi. Demikian juga dengan pelayanan kita. Ketika kita melayani dengan sukacita, melayani tanpa mengenal lelah, maka Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Mengerjakan sesuatu dengan sukacita. Kelihatan bahwa ketika kita bekerja dengan sukacita itu, di wajah kita itu terkesan happy, tidak ada beban. Orang yang senantiasa membawakan hidupnya, dirinya, menempatkan posisi yang namanya happy, itu melihatnya, saya melihat Pak Eli ini tidak pernah susah. Saya melihat Pak Eli ini selalu happy, gitu. Jadi dari raut muka kita ini sudah kelihatan orang-orang yang selalu happy pasti banyak temannya. Pak Eli ini banyak temannya, saya tahu di medsos itu. Pak Eli ini luar biasa. Bahwa beliau ini ya, karena apa? Karena di dalam kehidupannya itu selalu happy, tidak pernah susah. Kalau saya update status juga sama. Jadi mari happy terus. Kata teman saya, orang ini tidak pernah susah. Betul. Kenapa? Kenapa hidup kita dibuat susah? Kita harus happy. Mbah-mbah yang putri yang ngaku, oma-opa harus happy, selalu tersenyum dengan siapa saja. Jangan ketika di gereja happy hari ini, ketika di luar ketemu tetangga yang jengkel, jengkel aku. Tidak perlu. Harus happy di luar, di dalam gereja maupun happy di luar. Kenapa? Ya, kenapa harus happy?
sukacita itu akan mendatangkan berkat secara khusus. Orang yang sering tersenyum, sering tertawa, itu kata dokter kulit mengatakan bahwa di wajah kita ini akan kenceng, kemudian mungkin kelopak mata ini akan menjadi bagus, tidak berkerut. Seperti saya ini usianya sudah sweet ya, dari belakang, dari depan sudah swidak, punjul lagi, swidak plus. Tetapi kenapa saya menyampaikan seperti ini? Dengan usia saya itu kata istri saya ini bukan siapa-siapa yang ngomong, istri saya, Pak, terus happy ya, kenapa wajahnya berorang lebih. Itu bahasa yang membuat saya menjadi termotivasi, harus happy. Jadi tidak terbatas dengan siapapun ketika ketemu dan kemudian kita cemberut kayak nggak kenal, jangan. Tetapi harus happy. Istri saya memberitahu ke saya, Pak, harus happy. Biar apa? Biar wajahmu tidak pedih. Itu bahasa seperti itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Bukan kurang ajar, tetapi itu justru memotivasi saya untuk selalu happy, biar wajah saya tidak pedih. Cucu saya kelek dengan saya, lengket dengan saya. Karena apa? Kagumi orang pedih. Itu malah mungkin jadi hiburan ya. Wah, kagummu happy terus. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih yang luar biasa. Itu membuktikan bahwa di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sukacita, itu jangan dianggap bahwa kita mengerjakan itu hanya sebatas untuk pimpinan, untuk atasan. Tetapi ketika kita mengerjakan dengan segenap hati kita, dengan sukacita, maka kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Amin. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini luar biasa. Ini di EST menggema ayat ini. Kadang-kadang tidak hafal ya dapat sesuatu. Ya Pak Eli ya? Itu penting. Kenapa kita harus mengerjakan sesuatu itu tidak hanya untuk manusia tetapi terlebih untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kerja tuntas. Kerja keras, tidak mengenal lelah, kerja ikhlas, tidak dengan mengerjakan dengan sukacita, kemudian kerja tuntas. Kerja tuntas adalah menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas, menyelesaikan pekerjaan itu untuk kehendak Bapa. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kerja tuntas menyatakan bahwa dia tidak akan mengerjakan hanya sebatas separuh dari pekerjaannya, tetapi meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara terlalu berat dan mengerjakan sampai Yesus datang? Padahal Yesus datang kapan kita datang? Kita tidak dibatasi waktunya, Yesus datang tahun sekian, kemudian nanti yang kita kerjakan kurang 2 hari kiamat, kita persiapkan untuk bersama Tuhan. Itu tidak bisa diprediksi seperti itu. Kira-kira terlalu berat itu.
mengerjakan sampai Yesus datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di sini dikatakan bahwa kerja tuntas adalah menyelesaikan pekerjaan kita sesuai target yang ditentukan. Kapan targetnya? Ya sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Waduh, ya terlalu lama. Iya. Karena waktu yang pegang waktu kita itu, yang pegang adalah Tuhan. Jadi terserah waktunya Tuhan. Mau besok, mau sekarang, mau kapan lagi, itu waktunya Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita harus mengerjakan kerja tuntas ini, harus menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan sempurna. Oke, yang selanjutnya bagian yang kedua, yaitu taat perintah Tuhan. Nah, taat perintah Tuhan yang bagaimana? Yang bagian A. Bagian A adalah siap diutus selama masih ada kesempatan. Kita siap diutus selama kita masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kita harus siap untuk diutus. Kalau kita siap diutus itu tidak hanya sebatas usianya masih muda, usianya masih produktif, usianya masih istilahnya masih bisa diajak kemana-mana, bukan itu. Tetapi ketika kita masih ada kesempatan, sekalipun kita sudah opa-oma, kakek nenek, usianya sudah mungkin 80 tahun ke atas, ketika masih ada kesempatan, kita harus melayani Tuhan. Amin. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mumpung masih ada kesempatan, kita melayani Tuhan. Mumpung kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Memuji Tuhan itu melayani enggak? Melayani. Berdoa, menyembah Tuhan, itu melayani enggak? Melayani. Oleh karena itu, kesempatan itu jangan disia-siakan. Mumpung masih ada kesempatan, kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Gereja ini dengan perkembangan luar biasa menjadi gereja yang wow, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi gereja ini mengalami satu terobosan yang begitu luar biasa. Ketika saya dulu awal-awal berada di tempat ini, gereja ini masih kosong, gerejanya masih paling yang rawuh itu justru di belakang, bukan di depan. Rawuhnya di belakang sana. Belum seperti ini, sehebat ini, dengan suasana yang menyenangkan, menyejukkan. Itu karena apa? Karena melihat jemaat di tempat ini masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, dimanfaatkan dengan maksimal untuk melayani Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, siap melayani. Yang tadi dikatakan siap diutus, kemanapun kita pergi, kita akan mempersiapkan diri. Siap. Sendiko dawuh Gusti, kula siap kemanapun kita diutus, mumpung masih ada kesempatan. Kemudian yang kedua adalah siap melayani. Melayani yang bagaimana? Kita melayani tidak harus seperti Om Filipus dari Tuhan, melayani seperti Pak
melayani itu di mana saja. Kita berdoa, kita menyembah, mendoakan gembala, mendoakan jemaat. Itu sudah melayani luar biasa. Kenapa pendoa tidak kelihatan, tetapi dia sangat berpengaruh terhadap gereja. Ketika gereja pendoanya luar biasa, maka gereja itu akan menjadi maju dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena dia tidak tampil di depan. Pendoa itu berada di tempat yang tersembunyi, tetapi kuasanya bisa mengubah gereja itu menjadi gereja yang luar biasa. Jangan salah, ketika ada kesempatan kita untuk melayani lewat doa, jangan tolak, lakukan saja. Bahwa para pendoa ini yang menjadi garda terdepan di dalam kita berjemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kedatangan Yesus itu tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apalagi kita belajar untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang serius. Jangan datangnya ketika tugas datang, ketika tidak tugas piknik. Ada tugas yang harus diselesaikan. Tugas yang pagi, aku kalau di paginya saya ada acara wisata, tukar ya. Nanti aku sore, pada sorenya dia juga tidak datang karena belum pulang. Itu berisiko Bapak Ibu. Itu sangat berisiko. Ketika kita diberikan tugas, berarti Tuhan mempercayakan tugas itu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Markus 10 ayat yang ke-45 ini sangat jelas, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yang ketiga yaitu siap menjadi berkat. Ini kadang-kadang siap menjadi berkat itu yang bagaimana dia itu jadi berkat. Kita bergaul dengan tetangga, dengan saudara-saudara kita, mereka melihat bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana tingkah laku kita, tindakan kita. Dia setiap perjalanan kita itu diawasi, kayak KPK ya. Ketika kita kemana itu diawasi oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi apakah kita diawasi menjadi grogi? Tidak. Tunjukkan bahwa ketika mereka mengawasi kita, tunjukkan bahwa kita menjadi anak Tuhan yang menjadi teladan buat mereka. Kesempatan untuk bisa memenangkan jiwa lewat keteladanan hidup kita. Kita punya keinginan atau punya cita-cita memenangkan jiwa mertua kita, berusaha untuk memenangkan jiwa mertua kita yang notabene belum kenal Tuhan. Tetapi kehidupan kita tidak seperti yang mertua kita harapkan. Lah disuruh aja bantah, diajak omong aja bahasa keras. Ya tidak mungkin orang mertua kita akan kenal Tuhan. Lah kowe piye kan? Lah kowe piye? Lah kehidupanmu aja seperti itu kok. Saya yang tidak kenal Tuhan aja kehidupan saya lebih baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kebaikan untuk mereka itu sudah final. Kebaikan mereka itu menurut mereka adalah yang menyelamatkan. Mudah-mudahan, tetapi kebaikan yang tulus yang dari Tuhan itu adalah menjadi teladan hidup kita untuk melayani mereka.
dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam Kejadian 12 ayat kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melayani untuk siap menjadi berkat, persiapkan dengan baik, persiapkan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, nah kalau sudah yang terakhir ini biasanya semangatnya pulih seperti ketika kita awal. Kalau sudah terakhir itu biasanya langsung majingiran, bahasa Jawanya itu rodok kaget sidik. Itu menandakan bahwa ketika kita mendengarkan kebenaran firman itu serius, sampai saking seriusnya kadang-kadang sampai berdoa tidak sadarkan diri. Jadi bahwa ketika kita mendengarkan di tengah-tengah waktu datang semangat, kemudian di tengah-tengah itu mendengarkan firman Tuhan dengan serius, kemudian kadang-kadang ada yang sampai berdoa lupa untuk amin. Itu ada. Tetapi ketika sudah masuk di terakhir itu langsung semuanya semangat seperti ketika datang. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama, finisitas adalah sebuah target pencapaian dalam menyelesaikan tugas dengan sangat baik, dapat tepat waktu dan hasilnya sangat bagus, sangat memuaskan. Kemudian yang kedua, jadilah pribadi yang dapat diandalkan dan menjadi pribadi yang taat firman, menghidupi firman dan melakukannya. Menghidupi firman dan melakukannya. Yang ketiga dan endingnya adalah kita dianugerahi kasih karunia dan mahkota kehidupan dalam kerajaan Allah. Kekristenan adalah sebuah proses hidup. Kekristenan adalah proses hidup benar dan selalu mengejar keberkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama bagi berdiri, WR dan Musiper untuk bisa membantu kami. Kita akan menyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Tuhan selalu menolongi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Kasih Tuhan tetap ada.
Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Kita menjadi pribadi yang mengemban amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan refrennya.
Shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami tunggu kehadirannya kembali di minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, mari ajak mereka hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi di Gedung Utama Sion Community Church. Jangan lupa berkomunitas di minggu ini lewat Triparty keluarga di area masing-masing, dan untuk generasi muda setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di Gedung Utama Sion Community Church. Mari bersama rasakan lawatan Tuhan lewat doa fajar setiap hari Sabtu jam 4 pagi di Gedung Utama Sion Community Church. Mari kembali hadir dalam 2 kali ibadah raya kemenangan Minggu 26 Januari 2025. Ibadah raya yang pertama jam 7 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Tetap bersukacita dan berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Herpas. Nama Tuhan diberkati pagi hari ini, amin. Kita persiapkan persembahan terbaik kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah, untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sudah kami mau memberikan persembahan buat Engkau, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan
yakin kau bersama kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala perkataan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami lewat ibadah kami di pagi hari ini. Memberkati buat Bapak Stefanus Mesno yang telah menyampaikan isi hati Engkau. Tuhan memakai dalam setiap pelayanannya, pekerjaan, bahkan keluarga besar dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala Paulus Baswal Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan limpahkan, kesehatan, kekuatan yang daripada Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan hamba-Mu. Dan juga akan menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan kuasa Engkau, supaya ungkapan syukur kami kepada Engkau atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Seluruh tim profetik yang sudah melayani, hai Tuhan, Kau yang terus pakai hidup kami untuk kami terus memberkati banyak orang lewat pelayanan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, keluar masuk kota-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Iman.